Baik, sekarang saya akan menjelaskan pengertian AI, di mana AI ini merupakan sistem pada komputer yang mampu mengerjakan aktivitas yang umumnya membutuhkan kecerdasan atau tenaga manusia untuk menyelesaikannya. Nah, artificial intelligence ini bisa diartikan sebagai simulasi kecerdasan manusia yang dimodelkan dalam mesin dan pemrograman. Nah, saat ini AI sudah banyak diterapkan di berbagai sektor. Nah, selain bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari, AI juga bisa dimanfaatkan dalam dunia bisnis. Banyak perusahaan yang saat ini berinvestasi lebih dalam teknologi AI untuk bisa memberikan mereka lebih banyak penjualan hingga mengoptimalkan kinerja dari perusahaan mereka. Nah, ada juga yang merupakan beberapa contoh penerapan AI dalam perkembangan suatu bisnis. Yang pertama, artificial intelligence bisa membantu sebuah bisnis untuk mempersonalisasi pengalaman belanja para pelanggan. Ketika pelanggan mendapatkan sebuah iklan yang sesuai dengan kebutuhan atau keperluan saat itu, maka potensi terjadinya pembelian terhadap produk tersebut akan lebih besar. Nah, selain iklan yang dipersonalisasikan, juga bisa meningkatkan brand awareness perusahaan tersebut dan juga engagement dari para pelanggan hingga akhirnya berujung pada peningkatan penjualan perusahaan tersebut. Selanjutnya itu aspek-aspek AI, di mana yang beberapa contoh pengguna AI dapat dalam berbagai aspek bisnis. Yang pertama itu dalam bidang pemasaran, di mana AI merupakan hal yang paling umum digunakan. AI dapat membantu mengembangkan strategi pemasaran. Yang kemudian penjualan. Nah, di mana AI dapat meningkatkan prediksi penjualan dan AI dapat membantu tenaga penjualan profesional dalam mengatur waktu. Yang kemudian yaitu research and development, di mana AI dapat menjadi alat untuk inovasi dalam membantu perusahaan untuk membangun lebih dalam pengertian terhadap berbagai industri termasuk kesehatan, farmasi, keuangan, otomotif dan lain-lain. Dan AI dapat mengumpulkan informasi secara efisien. Yang kemudian building maintenance, di mana AI dapat berguna sebagai pemeliharaan fasilitas gedung, di mana adanya otomatis bangunan. AI dapat mempermudah untuk mengendalikan pencahayaan, sistem pemanas, dan AI dapat bisa menyesuaikan sistem bangunan untuk mengakomodasi jumlah penghuni waktu dan lain-lain. Yang kemudian itu manufaktur, di mana AI bisa menggunakan dalam setiap tahap manufaktur, dimulai dari rantai pasokan sampai pada melacak inventaris toko-toko, di mana AI bisa mengantisipasi permintaan dan mengatur produksi, namun juga sensor pada peralatan. Dan AI dapat membantu mengantisipasi masalah yang mungkin muncul di setiap proses bisnis. Yang kemudian yaitu perbankan dan keuangan, di mana banyak perusahaan yang menerapkan kecerdasan buatan untuk pengurangan biaya operasi yang lebih efisien, di mana otomatis proses dengan AI bisa memberikan hasil yang luar biasa untuk masalah akuntansi dan keuangan perusahaan, di mana AI dalam akuntansi juga dapat mengurangi kesalahan. AI dapat memberikan status real time pada masalah keuangan organisasi karena dapat memonitor melalui NLP. Yang kemudian yaitu pengalaman konsumen, di mana penggunaan AI dapat customer experience telah dilakukan oleh merek fashion mewah Burberry. Mereka menggunakan Big dan AI untuk meningkatkan penjualan dan hubungan pelanggan, di mana ada penghargaan yang digunakan untuk menawarkan rekomendasi apakah pelanggan berbelanja online atau di toko fisik. Chatbox yang inovatif yang bisa memberikan pengalaman pelanggan yang biasa. Yang terakhir yaitu sumber daya manusia, di mana kecerdasan buatan intelijen memang bisa menggantikan peran manusia untuk melakukan tugas tertentu. AI dapat membantu meningkatkan efisiensi dan menghemat uang dengan mengotomatiskan tugas yang berulang. AI dapat membantu departemen sumber daya manusia dalam mengambil keputusan berbasis data.
Nah, teknologi AI ini diterapkan bisa membantu perusahaan menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan bagian di penerapan AI dalam bisnis. Di dalam bisnis, AI ini juga sudah diterapkan dalam sektor bisnis sehingga dapat memberikan keuntungan bagi berbagai jenis usaha, baik besar, menengah, hingga kecil sekalipun. Penerapan AI dalam bisnis meliputi beberapa hal berikut. Ini yaitu: 1. Layanan konsumen 24 jam. 2. Lebih optimal dalam mengelola data. 3. Meningkatkan penjualan. Nah, dimana di sini saya simpulkan yang perlu diutamakan dalam penerapan AI dalam bisnis ini adalah salah satu kepuasan pelanggan. Nah, adalah hal yang perlu diutamakan untuk membuat bisnis meraih kesuksesan. Nah, salah satu hal yang dapat memberikan kepuasan pada pelanggan adalah dengan melayani konsumen sebaik-baiknya, menjaga citra perusahaan, dan selalu beretika dalam melayani konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat penerapan AI dalam bisnis. Manfaatnya terdapat 7 bagian. Manfaat pertama yaitu otomatisasi. Otomatisasi ini adalah salah satu manfaat yang sering digunakan dalam AI karena memiliki dampak yang signifikan dalam industri seperti komunikasi, transportasi, produk, konsumen, dan layanan. Manfaat kedua yaitu pengalaman konsumen yang ditingkatkan. Dalam AI dapat membantu bisnis untuk menanggapi pertanyaan dan keluhan konsumen dari konsumen dengan tepat dan dapat mengatasi situasi secara efisien. Manfaat ketiga yaitu keputusan bisnis. Manfaat ini selalu membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas. Dalam hal ini, AI dapat mengkoordinasikan teknologi pengiriman data, membuat data menjadi konsisten, menganalisis tren, memberikan perkiraan, dan mengukur ketidakpastian sehingga dapat membuat sebuah keputusan yang tepat dalam sebuah perusahaan. Keempat yaitu penelitian dan analisis data. Manfaat ini merupakan manfaat yang digunakan untuk menganalisis data dengan lebih akurat dan terus berkembang. Hal ini dapat membantu untuk membuat model dan algoritma prediktif untuk memproses data dan memahami hasil potensial dari berbagai teori dan tren dan skenario. Kelima itu mengelola tugas, yang artinya mengelola tugas yang prediktif ini manfaatnya yaitu AI dapat melakukan tugas secara berulang, tidak hanya memakan waktu dari ke waktu. AI juga dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Kemanfaat keenam yaitu meminimalkan kesalahan. Dan hal ini alat AI dapat membantu mengurangi kemungkinan kesalahan yang diperbuat manusia.
baik dalam segi administrasi maupun operasional. Manfaat ketujuhnya itu peningkatan efisien bisnis. Dalam hal ini AI dapat membantu memastikan ketersediaan layanan konsumen selama 24 jam serta dapat memberikan konsisten kinerja yang sama selamanya. Baik, selanjutnya yaitu masuk kita pada SWOT analisis dan SWOT strategi. Yang pertama, SWOT analisis yang itu strength, di mana strength itu dapat mengurangi waktu dalam proses bisnis, meminimalisir penggunaan SDM dalam proses bisnis, mengurangi human error dalam proses bisnis, mengontrol seluruh kegiatan bisnis melalui remote, dapat meningkatkan efek value pada produk atau jasa yang dijual. Dimana strength ini yang menjadi kekuatan dalam AI yang dapat mengurangi waktu manusia dalam proses bisnis dan dapat mengontrol seluruh kegiatan itu lebih instan lagi, dan dapat mengurangi penggunaan SDM itu atau meminimalkan penggunaan SDM dalam proses bisnis. Yang selanjutnya itu weakness, yaitu yang menjadi kelemahan dari AI ini, di mana AI ini masih meningkatkan biaya instalasi, masih ketergantungan pada listrik dan sambungan internet, masih belum terdapat undang-undang tentang teknologi informasi yang melindungi secara maksimal. Yang kemudian yaitu opportunity atau kesempatan dalam AI ini, yaitu yang menjadi kesempatannya yaitu atau peluangnya yaitu peningkatan level atau standar kehidupan masyarakat, peningkatan kebutuhan teknologi. Nah, yang terakhir yaitu threat, yaitu yang menjadi ancaman dari AI ini, yaitu kompetisi bisnis semakin tinggi, kerjasama bisnis semakin terbatas atau antar perusahaan, interupsi pasar asing semakin meningkat, dan rendahnya kualitas SDM untuk mampu mengoperasi teknologi dalam proses bisnis. Nah, selanjutnya yaitu masuk kita pada analisis strategi. Yang pertama yaitu strength opportunity atau yang menjadi kekuatan dari strategi ini, yaitu dengan kekuatan mengontrol kegiatan bisnis melalui remote akan menjadi peluang untuk perkembangan dan kemajuan standar hidup manusia yang lebih serba instan. Yang kemudian yaitu strategi WO atau weakness opportunity, di mana masih adanya ketergantungan listrik yang akan membantu kebutuhan teknologi. Misalnya di era banyak masyarakat yang kegiatannya masih bergantung pada listrik, itu yang menjadi kelemahannya. Nah, yang kemudian yaitu strategi opportunity yaitu dengan kekuatan mengurangi human error dalam proses bisnis, dapat mengurangi kelemahan kualitas. Nah, yang terakhir yaitu strategi weakness atau threat. Weakness threat itu dengan ketergantungan internet akan menjadi jalan bersaing unggul menggunakan media sosial. Sekian. Audio Jungle.